Oke, halo teman-teman. Jadi pada video kedua ini, video tutorial kita secara asinkron, yakni melalui video YouTube ini, kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan pengaplikasian dari metode bisection dan metode Newton-Raphson dalam permasalahan titik nol. Oke, jadi langsung saja. Ini kita hilangkan dulu. Oke, jadi untuk contoh soal yang pertama itu adalah contoh soal yang cukup fundamental ya, atau cukup mendasar atau cukup sederhana, dimana kita akan meninjau fungsi ini, yakni y sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 8x. Nah, kemudian untuk fungsi ini kita ketahui bahwa dia itu mempunyai turunan pertama, sehingga untuk penerapan dari metode Newton-Raphson dan metode bisection itu menjadi memungkinkan. Oke. Nah, salah satu cara untuk agar mempermudah kita dalam melakukan metode bisection dan metode Newton-Raphson secara fisis itu kita bisa lihat dengan visualisasinya. Visualisasi ini bisa dilakukan untuk kita melakukan pencarian nilai tebakan. Oke, jadi kita coba untuk memvisualisasikan fungsinya. Ini min 2x pangkat 2 plus 8x. Oke, kebalik ya. Ini min, ini plus pangkatnya ada. Oke, jadi untuk fungsinya itu seperti ini. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa fungsi dari x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 8x itu mempunyai 3 akar, di mana fungsinya ini menjadi sama dengan 0, yaitu pada saat x-nya sama dengan min 3,37228, kemudian pada saat x-nya itu sama dengan 0, kemudian pada saat x-nya itu adalah 2,37228. Oke. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk ke penerapannya. Pertama kita definisikan dulu fungsinya, koordinatnya. Oke, di sini kita tulis dulu x pangkat 3 min plus x kuadrat. Oke, di sini sudah ada ya langsung. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk turunannya itu ada 3 kali. Oke, langsung ada 3 kali x pangkat 2 plus 2 kali x min 8. Oke, kita run. Oke, sudah. Kemudian kita masuk dulu ke metode pertama, yaitu metode bisection. Jadi untuk metode bisection ini seperti pada video sebelumnya, untuk teman-teman bisa melihat video sebelumnya dulu untuk yang lebih jelasnya dari algoritma metode bisection ini. Metode bisection ini secara ringkasnya itu adalah metode yang dimana kita memerlukan dua nilai tebakan untuk mencari akar dari suatu fungsinya. Jadi maka untuk definisi di sini dapat kita lihat bahwa metode bisection itu memiliki 4 parameter, di mana dia ada parameter f, kemudian ada parameter a. F itu adalah fungsinya, fungsi yang kita ingin cari titik nolnya. Kemudian ada a atau nilai interval awal atau nilai tebakan awal yang kita tentukan, itu bisa dibilang nilai tebakan bagian kiri lah. Kemudian ada nilai tebakan B atau nilai tebakan yang kedua. Kemudian yang terakhir parameternya itu ada N atau jumlah dari iterasinya. Seperti itu. Untuk algoritma yang dalamnya ini bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya ya, untuk lebih jelasnya seperti itu. Ini kok ada ini ya. Oke, kita hapus saja. Oke, jadi kita coba di sini. Oke, sebelumnya yang ini itu adalah algoritma agar kita tidak perlu memasukkan lagi nilai n-nya. Jadi kita definisikan langsung di sini. Kemudian kita deklarasikan dengan nama variabel baru, nama fungsi baru. Seperti itu. Jadi sekarang kita coba untuk mendisplaykan atau mengeluarkan hasil dari algoritma metode bisection ini. Itu seperti ini, bisection. Oke,
Oke, itu kita dikasih ya. Oke, kemudian ini f atau fungsinya. Kemudian seperti sebelumnya itu kita cari nilai a-nya dan nilai b-nya dan nilai a-nya. Nah, dari visualisasi yang ini itu bisa kita lihat bahwa nilai akar yang bagian ini min 3,37228 itu berada pada rentang min 4 dan sampai min 3. Nah, jadi kita coba di sini min 4 min 3 untuk B-nya, kemudian untuk N-nya itu kita coba 20 saja lah. Oke, ini kita jalankan, kemudian ini kita jalankan. Oke. Di sini gak nampil ya hasilnya. Kemudian di sini ada print X1. Oke, jadi di sini telah dimunculkan bahwa untuk hasil dari metode bisection ini atau akar yang pertamanya dari fungsi tadi x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 8x itu adalah min 3,3728 dan seterusnya. Lebih akurat ya daripada ini karena jumlah iterasinya lebih banyak. Seperti itu. Untuk hasilnya juga akurat banget dan persis banget dengan di sini. Oke, seperti itu. Untuk hasil lainnya bisa teman-teman coba karena nanti filenya ini aku kirimin ya. Kemudian lanjut kita ke algoritma atau metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini aku jelasin lagi secara singkat. Itu adalah algoritma di mana kita hanya memakai satu nilai tebakan saja, yaitu x0 di sini parameternya. Jadi Newton-Raphson ini itu parameternya ada 4 juga. Itu ada x0 nilai tebakannya. Kemudian tol atau adalah toleransinya. Itu berarti seberapa akurat kita menginginkan hasil dari Newton-Raphson ini dalam mencari akarnya itu tingkat akuratannya sebagai berapa gitu. Kemudian di sini ada Imax atau iterasi maksimum dari Newton-Raphson ini. Kemudian ada N atau jumlah iterasi dari fungsinya sendiri. Oke, di sini kita langsung aja masuk X1 sama dengan Newton-Raphson F. Di sini fungsinya enggak ya. Berarti ini langsung x0 nya nilai tebakannya. Kita coba lihat di sini. Kita coba ambil yang ini ya. 2,37228. Berarti kita coba ambil di nilai 3 lah ya. 3 plus 3 x0 nya sama dengan 3. Toleransinya kita ambil kecil saja, 10 pangkat min 100. Kemudian untuk Imax nya itu kita ambil kecil saja, itu 20. Kemudian untuk N nya iterasi untuk fungsinya itu kita ambil 20 juga. Oke, kita coba run. Oke, jadi di sini didapatkan untuk hasil dari Newton-Raphson-nya untuk pencarian akarnya yang dari tebakan awal 3 itu adalah 2,3722813 dan seterusnya. Itu sudah persis ya dengan ini. Jadi untuk algoritma kedua metode ini itu sudah cukup baik untuk permasalahan sederhana seperti fungsi ini. Oke, kemudian lanjut ke soal yang kedua. Jadi pada soal yang kedua ini itu adalah seperti tadi, itu adalah suatu persamaan matematika yang penerapannya dalam fisika itu ada pada mekanika kuantum. Jadi ini adalah persamaan polinomial Hermitian yang dibawa ke dalam bentuk rekurensi. Jadi di sini untuk persamaannya itu Hn plus 1 untuk variabel X itu adalah 2X Hn X min 2N Hn min 1. Oke, dari fungsinya ini juga itu dia memiliki turunan seperti ini, dhn x per dx itu adalah 2n hn min 1. Kemudian seperti tutorial yang sebelumnya pada materi evaluasi fungsi berdasarkan bentuk rekurensi, fungsi rekurensi itu membutuhkan syarat awal. Jadi dari persamaannya ini itu dapat kita lihat bahwa fungsinya ini kita memerlukan
HN dan HN-1. Jadi untuk mencari H2 itu kita membutuhkan H0 dan H1. Oke, jadi untuk H0-nya di sini ada 1 dan H1-nya itu adalah 2x. Nah, oke, langsung masuk saja ke kodenya. Jadi di yang pertama kita lakukan itu adalah mendefinisikan polinomial Hermitnya seperti ini. Jadi sesuai dengan materi evaluasi fungsi rekurensi itu teman-teman bisa lihat bahwa untuk metodenya itu seperti ini rekurensinya. Kemudian seperti contoh soal sebelumnya, untuk mempermudah kita mencari intervalnya atau nilai tebakannya, itu kita coba gunakan visualisasi. Untuk algoritmanya seperti ini. Jadi kita mencoba untuk mendisplaykan visualisasinya itu dengan rentang min 3,6 sampai 3,6 dari fungsi polinomial Hermit ini. Oke, untuk fungsinya dapat dilihat seperti ini. Jadi untuk fungsinya itu dalam rentang min 3,6 sampai 3,6 itu banyak sekali nilai akar atau titik yang membuat fungsinya sama dengan 0. Oke, mari kita coba untuk mencari salah satu akarnya. Pertama, dengan metode bisection seperti penjelasan sebelumnya, dia membutuhkan parameter fungsi, dalam hal ini fungsi polinomial Hermitnya. Kemudian ada FA atau ada A atau nilai tebakan awalnya, atau bisa dibilang yang nilai tebakan carry-nya. Kemudian ada B, yaitu nilai tebakan bagian kanannya atau nilai tebakan kedua. Kemudian ada N atau jumlah iterasi dari metode bisection-nya. Oke. Jadi di sini untuk algoritmanya mungkin teman-teman bisa lihat lagi di video sebelumnya. Ini kenapa ada lagi ya? Oke, kita hapus saja. Oke, sekarang kita coba untuk meninjau dari metode bisection ini apakah kira-kira sesuai atau enggak ya. Ini untuk f lambda x-nya itu seperti itu. Seperti penjelasan ke sebelumnya. Newton-Raphson ya. Bisection. Oke, kita lihat di sini, kita coba cari nilai akarnya. Kira-kira dari sini yang inilah ya kita cari. Jadi kita coba mulai dari nilai tebakan awal min 3 dan min 2. Jadi di sini f fungsinya, kemudian nilai tebakan awalnya min 3, nilai tebakan keduanya min 2, kemudian n-nya kita coba 20 saja. Coba kita jalankan. Oke, kita lupa print x1. Udah. Nah, jadi di sini untuk hasil dari pencarian titik akar dengan metode bisection itu adalah min 2,53271 dan seterusnya. Kira-kira sudah cukup akurat lah ya, soalnya ini mungkin 2,5 berarti ke kiri dikit. Seperti itu. Jadi sudah cukup akurat. Kemudian kita coba untuk metode Newton-Raphson. Jadi yang pertama kita definisikan ulang fungsinya, polinomial Hermitiannya. Kemudian kita definisikan lagi untuk turunannya. Oke. Kemudian kita jalankan lagi untuk algoritma Newton-Raphson-nya. Seperti ini, kita membutuhkan tebakan awal, toleransi, jumlah iterasi maksimum Newton-Raphson-nya, kemudian ada n-nya atau jumlah iterasi fungsinya. Kemudian kita coba displaykan atau memunculkan Newton-Raphson-nya, hasilnya. Oke, untuk tebakan awal kita coba cari yang ini, yang kanan ini. Itu kira-kira dia dekat dengan 3 lah ya. Jangan deh. Mungkin agar lebih baik kita coba 3,6. Ini 3,6. Untuk tebakan awalnya kita pilih 3,6. Kemudian untuk toleransinya
itu kecil saja, 10 pangkat min 100, sebenarnya ini bebas ya. Kemudian Gmax-nya, iterasi maksimumnya itu ada 20, kemudian n-nya itu ada 20. Kemudian kita coba jalankan. Nah, jadi kita dapat di sini untuk hasil dari Newton-Raphson-nya untuk nilai akar yang kita tentukan dengan nilai tebakan 3,6 itu adalah 3,34785 dan seterusnya seperti itu. Jadi kira-kira sudah cukup akurat lah ya. Jadi karena di sini ini mungkin 3,5, kemudian di sebelah kirinya berarti 3,4-an dan seterusnya. Oke, jadi untuk kedua metode ini itu lumayan bisa dibilang sangat akurat ya dalam menentukan titik nol dari suatu fungsi, apalagi ini fungsi fisis yang rekurensi, jadi sudah cukup baik dalam penerapannya. Oke, sekarang berpindah lagi ke soal terakhir, itu adalah soal responsi dari praktikum metode numerik. Nah, jadi soalnya seperti ini. Itu diberikan kasus bahwa suatu massa yang digantung dengan kawat dengan pegas dan dicelupkan ke dalam air itu akan berosilasi secara teredam. Jadi untuk persamaannya seperti ini, persamaan diferensial. Kemudian dengan menyelesaikan persamaan diferensial ini nanti teman-teman akan mendapatkan solusinya. Ini persamaan diferensialnya ya tadi secara lebih jelas. Ini aku dekatin aja. Ini persamaan diferensialnya untuk kasusnya. Kemudian dengan menyelesaikan persamaan diferensial ini teman-teman akan mendapatkan Y ini, fungsi Y-nya. Ini materi gelombang kali ya, mekanika di gelombang lah. Nah, jadi di sini mula-mula kita diberikan syarat awal yaitu T-nya sama dengan 0 dulu untuk inisiasinya. Kemudian kita ketahui bahwa ketika T-nya sama dengan 0, maka Y-nya dari persamaan ini, solusi diferensialnya, itu adalah 1,5. Kemudian untuk kecepatan pada T sama dengan 0-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita bisa lihat di sini omeganya itu adalah seperti ini, kemudian P-nya itu adalah seperti ini, kemudian gamanya itu adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi pada kasus ini itu kasusnya teredam jauh, overdamped atau teredam sekali, sehingga untuk titik maksimal dari Y-nya itu adalah 1,5, yaitu pada T-nya sama dengan 0 seperti itu. Kemudian dengan menggunakan metode Newton-Raphson itu kita disuruh mencari nilai T ketika Y-nya itu bernilai setengah dari nilai maksimumnya. Jadi kita diminta untuk mencari nilai T ketika Y-nya itu setengah dari 1,5, yaitu 0,75. Maka dari ini kita bisa tentukan bahwa nanti dari Newton-Raphson-nya itu kita bisa dikurangi dengan 0,75 fungsinya. Oke, seperti itu. Oke, karena di sini kita menggunakan metode Newton-Raphson, jadi mula-mula kita cari turunannya seperti ini. Kemudian untuk algoritmanya, pertama kita definisikan dulu fungsinya seperti ini. Ada YT return 1,5 dan seterusnya. Nah, ini dia 0, minus 0,75. Jadi karena kita tadi secara logikanya Newton-Raphson kan dia hanya mencari ketika fungsinya itu sama dengan 0. Sedangkan di sini kita mencari agar fungsinya itu sama dengan 0,75. Sehingga kita kurangi fungsinya tadi dengan hasilnya 0 itu dengan 0,75. Oke, jadi seperti ini untuk definisi fungsinya, deklarasi fungsinya. Kemudian untuk algoritma Newton-Raphson-nya ini sama aja, cuman ada tambahan parameter baru, yaitu gamma, omega, dan pi. Karena dalam fungsinya itu parameternya dipakai itu juga. Kemudian kita definisikan T sama dengan T0 atau syarat awal T0 nya. Kemudian ada ini beda ya algoritmanya, tapi sebenarnya secara ininya sama. Kemudian ini algoritma
nya sama sebenarnya teman-teman. Jadi di sini pertama itu ketika df-nya sama dengan 0 itu ada pembagian dengan 0. Kemudian ini algoritma utamanya itu Newton-Raphson-nya. Kemudian di sini ada deltanya atau selisih dari T1 dan T-nya. Kemudian ketika selisihnya sudah kurang dari toleransi, maka kembalikan T1. Kemudian T1 nanti masuk ke T, kemudian T-nya itu yang dikembalikan ke fungsinya sini. Oke, ini jalankan. Oh, udah. Kemudian sesuai dengan soalnya itu diminta bahwa untuk parameter B, K, dan M itu dipilih 2, 1, dan 1. Jadi kita pilih K-nya itu 2, kemudian B-nya itu 2, dan M-nya itu 1. Oke, K-nya itu konstanta pegas, B-nya itu koefisien roda aman, dan M-nya itu massa bebannya. Kemudian di sini ada gamanya. Itu sesuai dengan inilah ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi karena ini aku kirimin. Kemudian di sini kita coba displaykan. Oke. Pada soalnya itu kan diminta 5 angka di belakang koma. Jadi di sini ada titik 5F. Itu untuk algoritma biar dia cuma menampilkan 5 angka di belakang koma. Jadi untuk T-nya itu kita dapatkan fungsi dari Y-nya ini ketika dia itu bernilai setengah atau bernilai 0,75 itu T-nya adalah 0,81693. Artinya pegasnya ini akan bernilai tingginya di koordinat Y itu sama dengan 0,75 itu ketika pada waktu 0,81693 seperti itu. Nah, bagaimana visualisasinya? Itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini perkecil lagi. Nah, jadi dia akan kalau misal tadi kita tidak mengurangi dengan 0,75 itu nanti dia akan mendisplaykan titik yang ini, bukan yang ini. Sedangkan yang kita carikan itu adalah Y-nya itu ketika dia 1,5 0,75 karena dia setengah dari titiknya kan. Seperti itu. Jadi sini. Oke. Jadi dia teredam ya. Ini 1,5 dia turun. Kemudian karena terlalu teredam jadinya langsung seperti ini. Oke, seperti itu 3 contoh soal dari metode Newton-Raphson dan metode bisection dalam menyelesaikan permasalahan titik nol. Nah, sekarang kita coba ambil insight dari contoh soal dari UTS metode numerik tahun 2025. Nah, jadi untuk soal nomor 3 dan nomor 4 di metode numerik tahun 2025 itu adalah satu kesinambungan, di mana nomor 3 itu diminta berapa sih masukan awal yang biar kita itu bisa lebih akurat metodenya. Jadi sama seperti kasusnya tadi, itu karena kita menggunakan pendekatan visualisasi, ini tuh kita menggunakan pendekatan matematisnya atau secara logika di dalam soalnya. Jadi di sini kita langsung mulai saja, coba tinjau. Jadi di sini diberikan suatu sistem fisis dengan model persamaan seperti ini. 2x per v kali cos x kali plus 1 min x kuadrat per v kuadrat kali sin x itu sama dengan 0. Kemudian diberikan di sini syarat bahwa v-nya itu lebih besar sekali daripada x. Nah, sehingga secara logika di sini bisa kita lihat bahwa karena v-nya besar sekali, lebih besar dari x, maka pendekatannya itu adalah ketika 2x per v itu mendekati nilai 0, kemudian x kuadrat per v kuadratnya otomatis mendekati 0 juga. Jadi bisa dilihat di sini, ini bisa dilihat di sini bahwa 2x per v itu karena mendekati sama dengan 0, jadi kita ambil pendekatan dia sama dengan 0, otomatis
bagian yang ini itu 0. Kemudian yang bagian ini itu 1 kurang x kuadrat per v kuadrat. X kuadrat per v kuadratnya tadi itu sama mendekati 0. Jadi ini bisa diulang 1. Jadi 1 kali sin x. Jadi semua permasalahan model fisik ini itu cuman bergantung dengan sin x. Nah, secara trigonometri itu kan sin x itu akan bernilai 0 ketika x-nya itu nilainya adalah n pi dengan n adalah 0, 1 dan 2 seperti itu. Kemudian langsung ke bagian yang soal nomor 4 itu langsung penerapan metode Newton-Raphson-nya. Nah, karena di sini disuruh menggunakan metode Newton-Raphson, jadi teman-teman cari turunannya tentu saja. Jadi seperti ini turunannya, teman-teman coba bisa lakuin sebagai latihan. Oke, kemudian untuk kodenya jangan lupa untuk mengimpor dari library Math itu sin dan cos. Kemudian kita definisikan fungsinya, kemudian definisikan turunan fungsinya, kemudian definisikan metode Newton-Raphson-nya. Jadi di sini untuk algoritma yang diberikan mungkin di soalnya itu algoritma sederhana dari Newton-Raphson itu cuman memerlukan bagian yang ini. Jadi dia akan mengupdate i sama dengan i plus 1. Kemudian ini algoritma utamanya fung x0 v, kemudian defung x0 v. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini n-nya itu nggak ada. Nah, sebenarnya di sini nggak perlu karena kita nggak perlu jalanin di collab. Jadi ini yang diminta sebenarnya di jawaban soalnya itu cuman algoritmanya secara lengkap, gak perlu sempurna gitu, karena kita gak perlu mencari display outputnya. Jadi teman-teman perlu nulis yang penting-penting saja sebenarnya. Nah, kemudian dengan menuliskan Newton-Raphson-nya ini, itu coba kita masukkan nilainya dari V-nya itu V sama dengan 100. Kemudian tebakan awalnya tadi, karena tebakan awalnya dari soal nomor 3 itu masukkan nilai awalnya itu bagusnya itu adalah XNP. Nah, jadi di sini coba n-nya itu 1 dan p-nya itu 3,14 kan. Nah, di sini pendekatannya 3,11 saja. Kemudian Imax-nya yang ini iterasi maksimum Newton-Raphson-nya itu 20. Kemudian didefinisikan dicoba untuk displaykan, diberikan algoritma untuk display hasilnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian untuk jadi seperti itu untuk contoh-contoh soal dari penerapan metode bisection dan metode Newton-Raphson dalam penerapannya dalam permasalahan titik nol. Nah, jadi algoritma ini telah terbukti berguna dalam membantu kita untuk mencari titik nol yang tentu saja fundamental sekali dalam permasalahan fisik. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan teman-teman jika memiliki pertanyaan bisa chat aku melalui WA atau melalui grup, atau bisa juga langsung komen di bawah. Anjay. Oke teman-teman, udah sih. Untuk mungkin untuk yang collab-collabnya tadi akan aku sertakan di deskripsi dan juga mungkin aku kirimin juga di grup. Dan kemudian jangan lupa untuk mengisi presensinya. Oke, sekian dari aku, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.